Untung ingat mama Zoom. Oh iya, dan gimana tuh? Baju darah ini ngomong. Cek yang border. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, Islam, sehingga tentunya kita sebagai umat Islam senantiasa berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tak lupa sama-sama sanjungkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa diberikan maghfirah olehnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya jazakallah khairan kepada Abu dan Umu yang pada pagi hari ini sudah bergabung di Zoom pada kegiatan sosialisasi MPLS tahun pelajaran 2025-2026. Sebelum dimulai, marilah kita awali untuk agenda kegiatan pada pagi hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, yang terhormat kepada Direktur Pendidikan Al-Wildan Islamik 3 BSD City, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Al-Wildan Islamic School 3 BSD City, yang terhormat Kepala Sekolah SMA Al-Wildan Islamic School 3 BSD City, yang kami muliakan Abu dan Umu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kami banggakan Ananda Soleh, siswa baru yang insya Allah akan bergabung di sekolah Al-Wildan Islamic School 3 BSD City. Untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang kedua sosialisasi kegiatan MPLS tahun pelajaran 2025-2026. Marilah kita buka agenda kegiatan sosialisasi MPLS pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Menginjak menginjak acara berikutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Rayyan Hafizahullah Ta'ala kepada Al-Ustadz Rayyan, disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
Yuk. Ya, dua mic-nya yang di kedua-dua dan kedua nyalain gitu. Udah. Udah. Tiga. Baik, jazakallah khairan jaza kepada Al-Ustaz Rayyan yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang beliau bacakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, baik kita sebagai pendengar maupun yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Agenda berikutnya yaitu kegiatan sosialisasi MPLS tahun pelajaran 2025-2026 yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ramzil. Padanya dipersilahkan. Juga bisa buka lagi. Bisa nggak dikatakan kalau nggak bisa sini? Um,
Itu. Sing sung. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Abumu sudah menunggu eh, presentasi dari sosialisasi MPLS hari ini. Oke, baik. Anda bisa langsung dimulai ya. Mengenai sosialisasi yang akan... Oke, baik. Anda akan memaparkan mengenai sosialisasi MPLS pada tahun ajaran 2025-2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli sampai 18 Juli tahun 2025. Yang dimana nanti eh, sosialisasi MPLS kali ini akan memberikan arahan untuk siswa nanti ketika MPLS berlangsung. Sini akan beberapa slide yang Anda akan sampaikan ke Abu dan Umu. Mohon untuk keseluruhannya bisa diperhatikan seksama dengan baik. Afwan Om Umu ya, Afwan. Ini lagi belum bisa pergantian slide. Baik, Umu. Anda lanjut ya mengenai MPLS nanti yang akan datang untuk dipersiapkan nanti buat Ananda di MPLS tahun ajaran 2025-2026 yang dimana nanti Anda memperkenalkan di alur kegiatan atau rangkaian kegiatan MPLS tahun 2025. Pertama nanti di hari Senin akan diadakannya mapping test untuk full day student itu pada tanggal 14 Juli 2025 bertepatan di hari Senin. Yang akan di mapping testnya itu ada tiga mata pelajaran, Arabic, Al-Quran, dan English. Nah, di sini ada tiga rangkaian kegiatan MPLS, 3 hari, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat, tanggal 16, 17, dan 18 Juli tahun 2025. Dan tanggal 18 Juli juga dilakukan mapping test buat boarding student. Untuk tata tertib kegiatan MPLS berlangsung pada tahun ajaran 2025-2026, di sini ada beberapa poin yang harus tertib oleh siswa ketika MPLS berlangsung. Yang pertama, siswa harus berada di dalam area sekolah selama berjalannya MPLS hingga selesai. Yang kedua, siswa diwajibkan menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan. Nanti akan Anda berikan apa saja nanti pakaian yang akan dilakukan oleh siswa. Siswa diwajibkan membawa alat tulis dan buku catatan. Siswa tidak diperbolehkan untuk membawa gadget, HP,
tab, laptop, dan lain-lain. Siswa diwajibkan merapikan rambut dan tidak koza atau memotong rambutnya sebagian dan atau memanjangkan rambutnya sebagian. Siswa diwajibkan membawa atau menugaskan dari pihak MPLS akan memberikan penugasan kepada siswa nanti ketika masuk MPLS berlangsung pada tanggal 16 Juli, yaitu akan membawa untuk SMP membawa dua buku ensiklopedia, sains, teknologi, negara, bumi, angkasa, hewan. Nah, sedangkan yang kelas 10 itu membawa dua buku pengembangan diri seperti motivasi, bisnis, pendidikan, bahasa, psiko- psikologi, hard skill, coding, robotik, dan budaya. Di sini ada catatan, tidak hanya membawa buku yang diterah, tapi ada keterangan tertentu bagi eh, siswa yang akan dibawa itu buku bukunya itu harus sesuai dengan syariat atau tidak menampilkan aurat di dalam bukunya di sini. Buku di sini mau yang bekas tapi layak ya atau yang bagus tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, buku di sini sebenarnya buat program di mana pihak Sosum memberikan program itu mengembangkan literasi anak. Nanti di setiap pojok kelas itu akan disediakan buku dan siswa bisa membaca buku dari apa yang dia bawa. Seperti itu program dari eh, Sosum. Jadi untuk siswa di, diperankan untuk membawa dua buku ensiklopedia. Dari semua jenjang berbeda dalam membawa bukunya. Itu untuk catatan yang akan dibawa nanti. Apakah bukunya dibawa atau tidak? Eh, harus harus membawa dua buku. Harus membawa dua buku setiap siswa. Bukunya ini tidak harus bagus, tapi layak. Layak, bekas-bekas, tapi layak dipakai. Contohnya bukunya tidak robek atau covernya tidak kena air dan sebagainya. Setidaknya layak dibacanya. Tidak berantakan dan sebagainya. Oke, next. Oke. Nah, di sini pada poin sebelumnya membahas mengenai potongan rambut yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Nah, di sini Anda memberikan eh, visual kepada Abu dan Ubu nanti untuk anandanya ketika masuk MPLS dimulai. Nah, ini contoh rambut yang diperbolehkan di sekolah. Seperti ini Abu dan Umu. Ya. Gambarannya seperti ini. Di sini ada catatan juga. Potongan rambutnya 1,5 cm untuk samping. Potongan rambut samping di sini. Di sini itu 1,5. Sedangkan potongan atas yang di sini itu 3 sampai 4 cm. 3 sampai 4 cm. Rambut boleh dipotong terlalu tipis di samping dengan bagian atas yang terlalu tebal. Tidak boleh. Contoh kalau nanti ada seperti ini tidak boleh. Jadi yang sampingnya tipis, yang atasnya tebal, tidak boleh. Nah, di sini rambut harus tampak rapih dan sesuai norma kesopanan. Ya, norma kesopanan di sini, maksudnya ada yang diwarnain rambutnya seperti apa dan sebagainya. Tapi kalau udah dari sananya rambutnya sudah kayak pirang atau itu diperbolehkan. Nah, ini adalah rambut yang tidak diperbolehkan di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah potongan atau model rambut yang pada saat ini adalah ngetren di di lingkungan remaja seperti ini. Nah, ini diharapkan untuk siswa bisa eh, tidak bisa melakukan potongan rambut seperti ini karena sudah melanggar norma di lingkungan sekolah. Jadi tidak tidak selayaknya siswa perpotongan rambut seperti ini. Ini ada yang French crop, taper fade, low drop fade, yang seperti ini. Ini masih ngetren. Di sini ada catatan jika siswa
tetap melakukan pelanggaran dengan potongan rambut seperti gambar di sini, maka akan dilakukan pembinaan langsung oleh kesiswaan dan GNC atau bimbingan konseling. Seperti itu di sini. Jika Ananda nanti yang MPLS melakukan masih melakukan potongan rambut seperti ini, maka akan dilakukan pembinaan oleh kesiswaan dan GNC. Potongan rambut seperti ini yang tidak diperbolehkan karena ini terlalu tipis atau dalam syariat Islam sebutnya koza. Ini terlalu tipis. Oke. Nah, di sini ada eh, ketentuan seragam kegiatan MPLS tahun ajaran 2025 di sini. Yang boarding atau yang full day tetap sama pakaiannya di hari Rabu sampai hari Jumat sama, tidak dibedakan hari full day apa, boarding apa di sini. Yang full day boarding tetap sama pakaiannya. Yang hari Rabu itu pakaian pramuka, yang hari Kamis pakaian batik sekolah, yang Jumat gamis putih. Nah, di sini ada catatan jika seragam belum jadi atau tidak ada bisa menyesuaikan warna yang sesuai dengan syariat. Seperti itu. Jangan lupa setiap pertemuan atau setiap hari kegiatan MPLS harus membawa alat tulis dan name tag. Alat tulis. Nah, ini adalah gambaran name tag. Di sini nanti Abu dan Uma bisa membuatkan name tag anandanya. Name tagnya nanti dimasukkan ke dalam eh, plastik atau buat name tag ini. Ya. Di sini ada nama panggilan Adit, nama lengkap Muhammad Aditya. Ini contohnya nanti name tag yang akan di eh, siswa. Nama Aditya, nama lengkap Muhammad Aditya, kelas atau ruangan. Dan di sini kelas 7 dan kelas 10, kelas ini ruangan atau kelas ini contoh. Nanti kan Abu dan Umum punya link, nanti bisa dilihat anandanya masuk ke ruangan berapa. Ruangan 71 atau 10-1 seperti itu. Oke. Nah, di sini ada denah kelas. Denah kelas kegiatan nanti Ananda di ruangankan itu ya, ada sesuai dengan gambar di sini. Di kelas 7 itu deket di lapangan badminton. Masih di ruang gedung A dan gedung B. Itu tetap yang waktu deket lobby, masuk lobby. Nah, ini lapangan badminton kelas 7, 4, 5, 8, kelas 7, 7, 4, 7, 5 ini di lapangan badminton 71. Sedangkan kalau kelas 10 di gedung B lantai 2. Di sini nanti di atas lapangan pingpong. Nanti akan diarahkan ketika ada masuk, Ananda masuk ke sekolah akan diarahkan oleh panitia ataupun OSIS. Situ. Oke, di sini ada rangkaian kegiatan MPLS. Kegiatan rangkaian MPLS yang Abu dan Umar ketahui yang akan dilakukan selama MPLS 3 hari. Di sini hari pertama itu penyerahan buku kepada panitia atau OSIS. Penyerahan buku yang tadi sebelumnya membahas buku, di sini membahas bukunya itu buku sesuai dengan jenjangnya, sesuai dengan jenjangnya. Nah, di hari Senin, maaf, di hari Rabu, hari pertama, buku tersebut akan diserahkan kepada panitia, panitia OSIS maupun panitia guru. Situ. Nah, di sini. Hari pertama jam 7 sampai jam 7.30. Nanti diharapkan kepada Muda Nubu jika ada Ananda tidak diperkenankan membawa eh, tidak diperkenankan membawa kendaraan ya. Jika ada maaf jika ada yang diantarkan itu boleh langsung meninggalkan area kelas atau area sekolah, mobil atau motor tidak menetap di area sekolah, bisa langsung. Nanti bisa penjemputan lagi di waktu jam 3 ya. Jam 3 mau menjelang ulangan. Oke. Di sini jam 7 pembukaan MPLS.
pembukaan MPLS dilakukan oleh MC, pengenalan profil sekolah, nanti jam 7.39 peraturan akademik dan tata tertib itu kan dilakukan oleh kesiswaan, materi dan adab akhlak itu ada pemateri, jam 10.30 itu istirahat. 10.30 istirahat. Nanti setelah istirahat ada namanya tur sekolah untuk melihat fasilitas sekolah yang ada di lingkungan sekolah. Maaf, abumu ini ada waktu ya yang waktunya yang salah, ada yang kebalik. Ini menyesuaikan di jam 10, nanti ini 10.30 sampai jam 12 ini tur sekolah tetap sama. Ini nih Yansi. Ini jam 12 sampai jam 10 Isoma. Nanti Ananda, nih maaf, ini yang tur sekolah nanti akan didampingi oleh OSIS dan guru guru pendamping ya ke sekolah. Oke. Isoma dan pengenalan OSIS. Nanti di hari pertama ada pengenalan OSIS dan SMA. Nanti biar Ananda yang mau ikut kegiatan organisasi sekolah, nanti biar nanya-nanya di sekolah. Karena ada pengenalan OSIS, apa aja divisi dan sebagainya. Ini ada rangkaian kegiatan MPLS di hari kedua. Di hari kedua kita akan ada namanya pembinaan adab dan akhlak oleh pendamping kelas. Ya, nanti akan dibagikan pendamping kelasnya siapa. Nanti jam 7 sampai jam 7.30 itu akan ada pendampingan sekolah. Pendampingan siswa dalam pembinaan adab dan akhlak. Nanti zikir pagi dan sebagainya. Jam 7.30 Anda langsung dibawa langsung ke masjid, ke area masjid untuk pembukaan MPLS oleh MC. 8.15 sampai jam 10 itu materi GNC. Untuk SMP itu di lantai 1 masjid, untuk SMA di lantai 2 masjid. Ini untuk lantai 2 masjid. Setelah itu, setelah pemateri dilakukan, maka Ananda boleh istirahat jam 10 sampai 10.30. Boleh makan, boleh minum, masih boleh, diperbolehkan. Ya. Terus masuk lagi setelah istirahat 10.30 sampai 11.30 materi tata cara wudhu dan sholat. Ananda semuanya nanti di hari kedua akan diberikan materi tata cara wudhu dan sholat sesuai dengan syariat. Setelah dipraktek, setelah materi dilakukan oleh pemateri, maka dilakukan praktek tata cara wudhu untuk sekaligus untuk mempersiapkan sholat zuhur. Gimana nanti tata cara wudhu yang baik sesuai dengan syariat seperti apa, dan sebagainya. Nanti istirahat, sholat zuhur dan istirahat. Jam 11.30 dilakukan materi lagi untuk SMP dan SMA. Sini ada SMP apa materinya, SMA apa materinya. Nanti jam 14.30 lanjut lagi dengan materi. Di sini materi dengan materi akan dilakukan oleh OSIS, itu ice breaking supaya Anda tidak rasa boring untuk kegiatan MPLS. Pasti ada eh, acara-acara OSIS yang dilakukan dalam kegiatan MPLS. Tidak hanya ini materi seterusnya. Terus 14.30 dilakukan materi perencanaan akademis dan kemandirian dan time management. Setelah itu kepulangan 15.30 sampai 15.40. Setelah itu. Karena semuanya siswa di sini eh, yang MPLS pun diwajibkan itu sholat asar berjamaah. Sholat asar berjamaah nanti jangan ketika beres MPLS semua pulang tidak, tapi semua sholat asar berjamaah dulu. Setelah sholat asar baru boleh kepulangan. Diharapkan seperti itu. Nanti itu akan di habit dan setiap harinya. Nanti biar Ananda di MPLS tidak kaget lagi ketika nanti sudah masuk ke KBM normal. Seperti itu. Setelah sholat baru boleh kepulangan. Next. Ini di hari ketiga sama hari ketiga di jam pertama kedatangan Ananda jam 7 sampai jam 7.30 itu akan dilakukan pembinaan adab dan akhlak dengan guru pendamping.
Terus pembukaan MPLS, ini kan yang dibacakan rondon, rondonnya, tilawahnya, dan sebagainya. Terus yang hari jam 8 sampai 8.30 pengenalan ekstrakurikuler, di mana akan diperkenalkan apa aja ekstrakurikuler yang ada di Alwildan. Ekstrakurikulernya apa aja biar nanti anak-anak biar gambaran mau masuk ke ekstrakurikuler apa, peminatannya apa aja. Dan jam 8.30 sampai 10.30 akan dilakukan demonstrasi ekstrakurikuler. Nanti Anda melihat ekstrakurikuler apa yang akan didemonstrasikan, dipertunjukkan gitu. Setelah itu istirahat karena hari Jumat istirahatnya tidak panjang 10.30 sampai 10.45. Istirahat cuma hanya 15 menit. Setelah itu masuk lagi dengan semuanya kumpul di lantai satu, simbolis semuanya kumpul di lantai yang sama. Itu adalah simbolis penyerahan buku, baksos, dan foto bersama setiap angkatan. Setelah itu persiapan sholat Jumat dan persiapan sholat Jumat dan kepulangan. Tapi untuk boarding, di sini untuk boarding itu akan dilakukan mapping test jam 13.30 atau jam 1.30. Seperti itu, Ambu dan Uma. Nanti kayak untuk pemaparan MPLS dan tata tertib serta rangkaian kegiatannya, nah, tadi yang Anda sudah jelaskan semuanya. Jika nanti Abu dan Umu kurang pemahaman dalam sosialisasi kali ini, Abu Umu bisa kontak langsung ke WA PPDB di nomor tersebut, nomor di bawah ini. Anda sudah masukkan nomor PPDB-nya. Tafadhol jika ada Abu dan Umu ingin bertanya melalui WA, nanti akan ditanya. Oke, untuk itu ini presentasi dari MPLS. Akan ada mempresentasikan dari eh, mapping test yang akan dilakukan oleh Ustadz Sidik. Tafadhol Ustadz Sidik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan salah satu rangkaian yang penting yang biasanya dilaksanakan di awal tahun ajaran, yaitu mapping test. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Abu dan Umu, kami ingin memaparkan terkait teknis mapping test yang insya Allah akan diikuti oleh seluruh siswa
siswa baru, baik dari siswa yang sebelumnya melanjutkan dari SMP Awildan atau dari SD Awildan, juga siswa-siswa baru yang bersekolah di selain dari Awildan. Baik Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mapping test ini biasanya kami lakukan setiap tahun Abu dan Ummu di awal tahun ajaran, yang mana kami ingin menyampaikan bahwa mapping test ini bukanlah sebuah kegiatan yang mana untuk mengukur mana yang lebih unggul atau tidak. Akan tetapi mapping test ini bertujuan untuk mengenali kemampuan siswa secara utuh, yang mana nantinya akan ada pemetaan kemampuan awal siswa. Jadi dengan adanya mapping test ini, insya Allah sekolah ingin mengetahui sejauh mana kemampuan dasar anak-anak, sejauh mana kemampuan dasar dari Ananda, khususnya di tiga mata pelajaran, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap siswa itu memiliki latar belakang pengetahuan yang berbeda. Mungkin ada yang sudah melakukan belajar secara intensif seperti bahasa Arab misalnya, sudah banyak belajar, sudah banyak pengetahuan, dan juga ada mungkin yang baru mulai belajar. Makanya dengan mapping test ini, insya Allah Abu dan Ummu, sekolah ingin memahami titik awal pembelajaran dari Ananda, sehingga Ananda setiap siswa baru bisa memulai dari tempat yang tepat, insya Allah dari awal pembelajaran yang tempat. Selanjutnya, dengan adanya mapping test ini, tujuannya adalah untuk merencanakan program dan memberikan program pembelajaran yang tepat. Jadi dengan setelah dilaksanakannya mapping test, dari hasil mapping test itu, insya Allah sekolah akan menyusun dan memberikan program yang insya Allah lebih tepat sasaran. Misalnya ada ananda yang mungkin membutuhkan penguatan di Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Abu dan Ummu, Al-Quran ini memiliki setiap siswa yang ingin mempelajari Al-Quran itu harus memiliki dasar yang kuat, khususnya di tahsinnya. Nanti akan dilihat di situ seperti apa makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, seperti itu. Dan juga seperti al-ada. Nah, itu akan dilihat nanti. Jika butuh penguatan, maka akan dikuatkan. Akan dibuatkan program yang khusus di sana. Dan jika sebaliknya, dia akan melanjutkan ke program ke tingkat yang selanjutnya. Sehingga dengan adanya pemetaan ini, dengan adanya mapping test ini, kita bisa memberikan program-program yang cocok untuk Ananda. Selanjutnya, bulan umum, di antara tujuannya juga adalah mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan. Jadi nanti Ananda akan berada di satu kelas yang sama, tentunya seperti yang kami sampaikan di awal, tidak ada maksud untuk membedakan mana yang memiliki pengetahuan yang lebih atau tidak, akan tapi hanya ingin memfokuskan perhatian kepada siapa saja yang membutuhkan seperti itu. Jadi agar program-program yang disusun sesuai dengan kemampuan Ananda. Baik, Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Ananda akan mengikuti mapping test di tiga mata pelajaran. Mata pelajaran pertama adalah bahasa Arab, ya, bahasa Arab, yang mana nantinya Ananda akan melakukan wawancara, yang mana wawancara tersebut di antaranya adalah penguji ingin mengetahui pengetahuan Anda terkait kosakata, kelancaran dalam berbahasa Arab, kejelasan dalam berbicara, itu insya Allah akan dinilai nanti di mapping test bahasa Arab. Untuk Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan tadi, yang akan dites adalah dasar-dasar. Dasar-dasar kemampuan Ananda dalam tahsin Al-Quran, seperti kelancaran, makharijul huruf, sifatul uruf, ada, terus ingin mengetahui apakah Anda masih di Iqra apa tidak, seperti itu nanti akan semuanya akan dites di tes Al-Quran. Selanjutnya adalah bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Inggris Abu dan Ummu, ini insya Allah tes akan dilakukan secara tertulis. Tes akan dilakukan secara tertulis, yang mana nantinya akan dari hasil tes tersebut kita akan mengetahui keterampilan Ananda ini berada di level apa. Apakah A1, A2, B1, B2, atau C1 dan C2. Seperti itu. Jadi insya Allah tes yang akan dilakukan itu ada tiga, bahasa Arab, Al-Quran, yang mana bahasa Arab dan Al-Quran ini dilakukan dengan wawancara.
sedangkan bahasa Inggris tes tertulis. Seperti itu Abu dan Umum. Baik, untuk waktu dan jadwal pelaksanaan. Baik, kami informasikan bahwa mapping test ini dilaksanakan 2 hari Abu dan Umum. Hari pertama yaitu di hari Senin tanggal 14 Juli 2025 untuk siswa full day. Jadi siswa full day pada tanggal 14 Juli 2025 datang ke sekolah. Insya Allah tes akan dimulai pada pukul 8. Jadi harapannya pada pukul 70 siswa sudah berada di sekolah dan akan mengikuti 3 tes tadi. Untuk bahasa Inggris dimulai dari jam 8 sampai jam 9 secara tertulis. Lalu setelah itu adalah tes wawancara bahasa Arab dan Al-Quran. Dan ini adalah waktu dan jadwal pelaksanaan untuk siswa full day. Adapun siswa boarding, insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 Juli 2025. Jadi berbeda waktu pelaksanaannya untuk full day di hari Senin, untuk boarding insya Allah akan dilaksanakan di hari Jumat. Untuk materi tesnya sama, hanya saja mungkin waktu pelaksanaannya yang berbeda. Di pagi hari akan dilaksanakan tes bahasa Arab dan Al-Quran, dan setelah Jumat, pada Jumat, itu insya Allah akan dilaksanakan tes bahasa Inggris. Seperti itu Abu dan Ummu. Nah, jadwal siswa, insya Allah jadwal siswa persiswanya nanti kapan, nanti kita akan menentukan Abu dan Umu. Ananda tes bahasa Arabnya jam berapa, tes bahasa Inggrisnya jam berapa, tes bahasa Arab dan Al-Quran jam berapa. Karena itu ada jadwal-jadwal yang sudah ditentukan, jadi Ananda nanti akan berpatokan dengan jadwal tersebut. Sebagai informasi bahwa untuk Al-Quran dan Arabik itu adalah tes wawancara yang masing-masing siswa itu akan mengikuti tes selama 10 menit. Jadi karena 2 mata pelajaran, jadi akan mengikuti 20 menit. Dan insya Allah jadwal ini Abu dan Umu akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Nah, bagi Ananda yang berhalangan hadir di tanggal 14 Juli atau di tanggal 18 Juli, insya Allah akan bisa mengikuti ujian susulan atau mapping test susulan, insya Allah. Dan jadwal susulannya insya Allah akan diumumkan kemudian di WhatsApp group, insya Allah. Baik, Abu, itu yang berkaitan dengan waktu dan jadwal pelaksanaan. Berikut. Berikut kami sampaikan alur pelaksanaan mapping test untuk siswa full day. Jadi Ananda pada pukul 7.30 harapannya sudah berada di sekolah. Lalu Ananda mengikuti tes bahasa Inggris terlebih dahulu, yang mana tes bahasa Inggris ini diikuti oleh seluruh siswa di ruangan yang sudah ditentukan secara serentak, insya Allah. Di sini harapannya Ananda membawa alat tulis, ya, karena tes bahasa Inggris ini adalah tes yang tertulis, dilaksanakan selama 1 jam. Lalu setelah 1 jam, di antara jam 9 sampai jam 12 itu akan dilaksanakan tes Al-Quran dan tes bahasa Arab lisan. Ujiannya adalah tesnya adalah tes lisan. Seperti itu. Dan nanti siswa akan mengikuti jadwal masing-masing, lokasi dan pengujinya berbeda setiap siswanya atau setiap pembagiannya. Lalu setelah itu selesai, jika Anda sudah selesai mengikuti ujian bahasa Inggris atau ujian bahasa Arab, ujian bahasa Inggris dan Al-Quran, maka siswa dibolehkan untuk pulang seperti itu. Nah, catatannya siswa insya Allah akan dipandu oleh panitia selama perpindahan ruangan dan diharapkan siswa bisa hadir tepat waktunya. Berikut adalah alur pelaksanaan mapping test untuk siswa boarding. Insya Allah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025, yang mana siswa pada pagi harinya akan mengikuti tes mapping test untuk Al-Quran dan Arabik. Al-Quran dan bahasa Arab insya Allah. Sama seperti susah full day tadi, teknis pelaksanaannya di mana akan dilaksanakan dengan penguji yang berbeda dan kelas yang berbeda. Selanjutnya setelah Jumat, Afwan, ini ada kesalahan jam. Insya Allah setelah Jumat Abu dan Ummu itu adalah tes tertulis dari pukul 13 sampai pukul 14. Lalu setelah itu selesai, setelah Ananda selesai, Ananda kembali mengikuti rangkaian MPLS. Baik, Abu dan Ummu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mapping test ini insya Allah termasuk dari agenda MPLS. Nah, saja mapping test ini kita bagi dua.
Kita bagi dua, kita pisahkan antara full day dengan boarding karena memang untuk boarding itu kedatangannya adalah di tanggal 15 baru boleh masuk di asrama itu tanggal 15. Jadi siswa-siswa boarding yang mengikuti mapping test itu sudah berada di asrama karena masuk asrama itu tanggal 15 dan di tanggal 18 baru pelaksanaan untuk teknis mapping testnya. Baik, Abu dan Umi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian terkait penjelasan dari teknis mapping test. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan Anda nanti ketika mengikuti tes. Semoga diberikan kemudahan dan semoga diberikan pemahaman kepada Anda. Baik, mungkin itu Abu dan Umu, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti jika ada pertanyaan mungkin nanti akan dibimbing oleh MC di akhir sesi. Anda cukupkan. Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Abu dan Umu sudah memperhatikan semuanya beberapa apa yang disampaikan oleh narasumber kali ini. Jadi ada beberapa akan dilaksanakan dua sesi pertanyaan. Yang pertama, sesi yang pertama itu akan diambil pertanyaan dari via komentar yang ada di chat chat Zoom. Yang kedua, sesi kedua akan dilakukan tanya jawab secara langsung. Untuk itu, mengenai tanya jawab yang ada di chat, akan Ana menjawab pertanyaan dari Abu dan Umu. Oke, ini ini ada pertanyaan, apakah Ananda yang boarding tanggal 16, 17, 18 setelah MPLS, setelah sholat asar, sudah menetap di pondok atau pulang? Alhamdulillah, ketika yang boarding, setelah MPLS berlangsung, karena yang boarding eh, awal masuknya tanggal 15, maka tanggal 18 setelah MPLS berlangsung, mereka akan menetap tinggal di sekolah, tidak pulang ke rumah lagi. Karena sudah penerimaan di boarding, seperti itu Abu dan Umu. Ya. Jadi tanggal 16, 17, 18 setelah sholat asar, yang kegiatan MPLS, boarding akan tetap menginap di sekolah, di boarding, ya, walau kegiatan MPLS tanggal 16, 17, 18. Ataupun nanti setelah 18, ketika eh, setelah mapping test, maka Nanda tetap menginap di sekolah, di boarding. Seperti itu, Abu. Tidak ada yang pulang, kecuali untuk yang full day. Seperti itu. Apakah Ananda boleh membawa makanan? Lebih baik membawa makanan dari rumah, ya. Karena
kegiatan ini sampai sore, Ananda yang makan sarapan pagi nanti di jam 10, mereka akan melakukan istirahat, maka itu boleh memakan dari bekal dari rumahnya. Jikapun nanti Ananda yang nanti jam 12 mau makan siang, kalau ada yang membawa dari rumah, itu lebih baik. Tapi jika Ananda di Gojekkan atau GoFood, ya mulai GoFood, itu diperbolehkan. Tetapi nanti jangan lupa dikasih nama sama ruang kelas. Contoh, Ananda Aditya kelas 7.1. Nah itu cukup. Tapi jangan lupa nama lengkap. Nanti setelah zuhur istirahat, Ananda bisa mengambil ke ruang security. Seperti itu, Abu dan Umu. Oke, untuk yang boarding, untuk yang boarding itu sudah disediakan makan siang. Makan siang sudah disediakan, ya, sudah disediakan oleh sekolah. Kalau untuk sarapannya boarding itu sudah sarapan pagi di sekolah juga, ya. Karena kan yang boarding kan sudah 3 kali. Nanti pagi-pagi mereka sarapan, nanti zuhur mereka nanti sarapan lagi. Nanti sarapan lagi mereka nanti setelah MPLS itu jam 5 jam 6 biasa gitu. Seperti itu Abu dan Umum. 3 kali nanti mereka makan. Seperti itu Abu dan Umum. Alhamdulillah selama ini untuk penitipan makanan di security itu alhamdulillah aman. Yang penting dikasih nama lengkap sama ruang atau kelas. Biar uh, untuk menentukan nama tersebut ada ruang kelasnya. Jangan sampai ketukar dengan nama orang lain. Diharapkan, dikhawatirkan nama tersebut double dengan nama orang lain, sama maksudnya. Jadi seperti itu meminimalisir seperti itu. Untuk seragam, untuk seragam tadi sudah Anda jelaskan di rangkaian kegiatan MPLS untuk seragam. On- Karena MPLS kali ini di hari Rabu sampai hari Jumat, maka hari Rabu itu pakaiannya pramuka, hari Kamis pakaiannya batik, hari Jumat pakaiannya gamis, gamis putih. Seperti itu Abu dan Ungu. Oke, baik. Seperti itu Abu dan Ungu untuk sesi pertama nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Sidik mengenai pertanyaan di mapping test. Ya, seperti apa dan bagaimana mananya. Oke, tafadhol Ustadz Sidik untuk waktunya. Baik, Bismillah. Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di sini Ana akan membantu menjawab yang terkait dengan placement test ya, Abu dan Umu, atau mapping test. Seragam apa yang digunakan untuk hari Senin? Untuk hari Senin itu seragamnya bebas, Abu. Bebas, jadi yang penting Ananda sopan menggunakan bajunya sopan, jadi tidak ada seragam yang menggunakan bebas. Selama pakaiannya adalah pakaian yang sopan. Untuk Selasa tidak ada kegiatan, Abu. Untuk Selasa itu tidak ada kegiatan, jadi mulai ada kegiatan lagi di hari Rabunya. Untuk hari Selasa itu adalah kedatangan boarding dan kedatangan boarding untuk tidak ada seragam, jadi untuk pakaian bebas. Jadi hari Senin itu seragamnya bebas, hari Selasa kedatangan bonding. Seperti itu. Untuk catering insya Allah akan diinfokan ya Abu di grup, insya Allah akan diinfokan melalui grup. eh uh, selanjutnya,  selanjutnya, 'Selanjutnya, 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 'Selanjutnya
terkait mapping tes Al-Quran yang dites itu apakah hafalan atau tilawah. Yang dites itu untuk Al-Quran adalah yang pertama, Ananda nanti akan diminta untuk membuka Al-Quran, untuk membuka Al-Quran, dan diminta untuk membaca surat atau ayat tertentu seperti itu. Jadi nanti akan dinilai bacaan tilawahnya, makharijul huruf, sifatul hurufnya dari eh, bacaan tersebut. Lalu setelah itu nanti Ananda akan ditanya hafalannya berapa. Hafalannya berapa, surat apa surat yang mungkin, juz berapa yang mungkin. Nah, nanti itu akan menjadi pendataan dan database bagi sekolah seperti itu. Jadi eh, dua tes yang akan dilaksanakan, Ananda membaca Al-Quran, lalu Ananda membaca Al-Quran secara hafalan. Yang pertama melalui mushaf, yang kedua adalah secara hafalan seperti itu, Abu. Eh, Mungkin di sini ada pertanyaan, masuk hari Selasa kan bukan Senin. Eh, untuk hari Senin itu adalah siswa full day. Untuk siswa full day, untuk mapping testnya, hari Selasa adalah siswa boarding, jadwal masuk ke boardingnya seperti itu, Abu Nunu. Baik, seragam. Untuk mapping test rata-rata pertanyaannya terkait seragam ya. Untuk snack, sekolah tidak menyediakan, jadi mungkin Ananda bisa membawa snack ke sekolah, bisa membawa snack. Untuk makan siang, Ananda bisa bawa untuk yang full day. Ini ketika MPLS nanti, adapun untuk yang boarding, insya Allah disediakan di sekolah. Baik, itu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mapping test. Insya Allah slide dari MPLS ini dan mapping test insya Allah akan di-share Abu melalui grup WA insya Allah. Baik, mungkin Abu Nadumu ada yang ingin langsung bertanya, tafadhol terkait MPLS dan mapping test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan Ustaz, Ana dari salah satu siswa kelas 7 ingin bertanya. Yang pertama, untuk yang selesai jam 12 siang hari Senin, apakah kita boleh parkir nunggu di sekolah? Yang ketiga, ini Ustadz, kalau di SD itu kan anak-anak kan nggak pakai sepatu ya masuk kelas. Kalau di SMP ini, apakah sepatunya dilepas juga atau gimana? Yang keempat, mengenai mapping test, ini mempengaruhi pilihan program atau tidak ya Ustadz? Artinya kan kita udah pilih nih di awal mau masuk kelas apa yang tiga, tiga pilihan itu ya. Nah, setelah mapping test ini, apakah itu mempengaruhi? Jadi Ananda akan dipindahkan ke kelas yang lain, misalnya dari AE pilihannya, lalu ternyata dari mapping test hasilnya lebih bagus di MQ misalnya atau di ME misalnya. Demikian Ustaz. Syukron jazakallah. Baik, Umu, jazakillah khair. Di sini ada tiga pertanyaan ya yang berkaitan dengan mapping test. Untuk parkir, memang disarankan
Abu dan Umu tidak menunggu di sekolah, tapi jika ingin jemput lebih awal, misalnya jam 11 lebih itu dibolehkan Abu dan Umu, karena memang keterbatasan dari parkir tersebut. Seperti itu Abu dan Umu. Dan untuk sepatu memang Abu dan apa Ananda mungkin dari sekolah sebelumnya Awildan ya? Nah, Ustaz. Taib. Di sini memang ketentuannya sama. Ketentuannya sama, jadi Ananda menggunakan sepatu di area luar kelas, akan tapi di dalam kelas itu tidak menggunakan sepatu. Dan untuk hasil dari mapping test itu tidak mempengaruhi dari pemilihan program. Jadi dari hasil mapping test tidak mempengaruhi dari pemilihan program. Akan tapi eh, karena pemilihan program ini kembali kepada orang tua dan ananda umum seperti itu. Mungkin itu. Baik, mungkin kepada eh, Abu Aslan ya, Sumang Kapala. Assalamualaikum, Pak. Saya muridnya, Pak, yang insya Allah akan mendatangi Al-Wildan. Jadi saya punya dua pertanyaan ini, Pak. Pertama untuk apa placement testnya itu kan katanya untuk yang Al-Quran akan dites berdasarkan hafalan, Pak. Itu apakah hafalannya itu berdasarkan hafalan yang murid-muridnya sudah punya atau apakah akan dites berdasarkan ada beberapa surat, beberapa juz yang sudah disiapkan dari guru-gurunya, Pak. Dan kedua itu untuk Suaranya terputus untuk pertanyaan kedua. ini 1, 2, 3, 4 ini apakah eh, mengartikan apa tingkat kayak tingkat levelnya gitu Pak atau apakah itu hanya untuk memisahkan jadi beberapa kelas saja Pak. Terima kasih Pak. Baik, mohon maaf bisa diulang untuk pertanyaan kedua tadi terputus. Yang itu Pak kan saya lihat ada beberapa kelas kan Pak. Untuk 10 itu ada 10.1, 10.2 dan sampai 4 kan Pak. Itu Hmm. 1, 2, 3, 4-nya ini apakah hanya untuk memisahkan kelasnya atau apakah mengartikan seperti tingkatan tingkatan berdasarkan nilainya gitu Pak. Baik, ada dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah nanti ketika mapping test, hafalannya itu seperti apa? Apakah hafalan yang dimiliki masing-masing siswa atau ditentukan ketika mapping test? Jadi nanti pertanyaannya itu adalah berapa juz yang dihafal, juz yang dihafal itulah yang dibaca. Jadi bukan diminta untuk menghafal di hari mapping test itu tidak, tekan tapi hafalan yang dimiliki oleh siswa. Gitu. Nah, untuk kelas ada pembagian 10.1, 10.2, 10.3 itu hanya untuk pembagian kelas ketika MPLS saja. Jadi hanya digunakan ketika MPLS. Nanti insya Allah setelah mapping test akan ada pembagian kelas eh, dan sebagaimana yang diinfokan tadi, pembagian kelas tersebut tidak merubah pemilihan program sebelumnya. Seperti itu. Baik, mungkin itu. Oh ya Pak, dan berarti satu lagi mengenai yang pertama tadi, yang hafalan. Kalau misalkan itu Pak, ada hafalannya itu beberapa juz, tapi tidak ada satu juz yang penuh dihafal itu bagaimana ya Pak? Baik, Eh, untuk hafalan itu tidak mengharuskan Ananda memiliki hafalan semuanya harus hafal seperti itu. Tidak. Jadi sekolah hanya ingin mengetahui hafalan siswa tersebut ada berapa dan apakah hafalan tersebut lancar apa tidak seperti itu. Jadi eh, tidak masalah ketika misalnya ada Ananda yang sudah hafal 3 juz akan tapi tidak mungkin nanti tinggal disampaikan aja. Nah, data itulah yang nanti akan menjadi database bagi sekolah seperti itu. Oh baik Pak, jazakillah khair.
Nama ya. Baik, Ummu Lita, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, ini kemarin saya lihat pembagian kelas MPLS yang anak kami itu full day, tapi sepertinya tidak sesuai dengan program yang dipilih dari awal. Jadi di situ ditulisnya 73 AE, harusnya anak kami pilihnya dari awal itu adalah Middle East. Seperti itu. Itu nggak apa-apa karena hanya untuk sementara MPLS saja atau gimana ya? Syukran, jazakallah khair. Baik, Ummu wa iyak. Jazakillah khair informasinya. Insya Allah ini nanti akan kami data, Ummu ya. Mungkin bisa diinfokan di grup di Japri ke nomor PPDB. Insya Allah akan Insya Allah akan direvisi, Ummu. Pemilihan terkait pemilihan itu nanti terkait pemilihan program yang sudah dipilih orang tua dan Ananda. Selanjutnya Abu Irwanto, tafadhol. Assalamualaikum Ustadz, saya Talita Umu Zubair. Assalamualaikum, Naam, tafadhol, saya Irwanto, Talita Irwanto, eh, Umu Zubair kelas 7 boarding. Saya mau bertanya Ustadz, untuk nanti hari Sabtunya, apakah untuk siswa boarding sudah boleh dijenguk atau tidak? Untuk weekendnya Ustadz setelah MPLS selesai. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk boarding di tanggal 18 itu setelah PLS, eh, Ananda belum boleh untuk dijenguk, Umum. Jadi untuk penjengungannya nanti akan diinfokan lagi di grup boarding insya Allah, tapi di tanggal 18 itu belum ada jadwal penjengukan orang tua ke boarding seperti itu. Jadi nanti weekend belum bisa dijenguk ya Ustadz ya? Ya, belum, Umum. Baik, baik. Terima kasih Ustadz, itu Nah, aja. Umum sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Ummu Anba Yuliati Atiyah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz izin anak kami kelas 10, kebetulan juga kemarin pas SMP dari AW3 juga. Untuk yang apa namanya mapping di kelas 10 ini, yang nanti tes itu, apakah nanti hasil tesnya akan diberitahukan ke orang tua gitu ya pertama, kemudian hasil tesnya itu apakah akan ada rekomendasi gitu ya, misal sebelumnya anak yang memilih AE IPA, kemudian ternyata dari hasil tesnya oh kayaknya anaknya lebih lebih condong ke arah IPS. Itu apakah seperti itu atau seperti atau gimana Ustadz? Baik, Ummu. Untuk mapping test ya, yang pertama apakah akan diinfokan ke orang tua? Untuk sementara ini belum ada keputusan apakah diinfokan ke orang tua atau tidak umum. Tapi insya Allah ini akan menjadi bahan yang akan dipertimbangkan. Dan untuk rekomendasi itu hasilnya nanti tentunya dari pertimbangan yang pertama itu akan menjadi pertimbangan juga berikutnya bahwa ini bisa menjadi pertimbangan Ananda bisa memilih program yang mana seperti itu. Jadi insya Allah nanti akan kami sampaikan kembali melalui WhatsApp group insya Allah. Berarti kalau untuk kelas untuk SMA kan memang penjurusannya dari awal ya Ustadz ya. Itu mau Ya. milih Hmm. IPA ataupun IPS ya Ustadz ya. Nah, untuk pemilihan jurusan memang dari awal untuk IPA dan IPS-nya. Ya, kami berharap ini sih Ustadz kan karena udah kelas 10 ya, jadi hasilnya memang bisa apa namanya bisa diinfokan ke orang tua gitu ya. Walaupun saya belum tahu detail nih nanti tesnya seperti apa yang akan dilakukan kepada anak-anak. Apakah memang benar-benar bisa memotret gitu ya kebutuhan anaknya itu di jurusan apa seperti itu. Hmm. Baik, Abu. Insya Allah akan kami infokan selanjutnya nanti insya Allah di grup. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Abu Danunmu.
Afwan, Pak Ustadz. 6. Ya, saya dengan Ibu Filipina, Uma dari Prince Azin. Mau konfirmasi aja tadi kayaknya agak kurang mendengar. Hari Selasanya itu yang full day libur atau tetap masuk ya, Pak Ustadz? Baik, untuk yang full day libur. Oh, siap. Nah, Ya, insya Allah nanti ya. akan mengikuti MPLS-nya di hari Rabu. Baik. Jazakallah khair, Pak Ustadz. Nah, ya, selanjutnya Rajendra, Abu Rajendra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, kalau untuk yang boarding, placement testnya itu hari apa ya Ustaz? Untuk yang boarding ya? Iya Ustaz. Oke, untuk yang boarding insya Allah tanggal 18. Oh, nggak dicek. Di tanggal Oke. 18 hari Jumat insya Allah. Tadi hari Selasa itu cuma check in kamar aja Ustaz ya? Ya, kedatangan hari pertama Kedatangan. kedatangan siswa boarding. Oke. Itu langsung menetap ya Ustaz ya? Iya, Bu, langsung menetap. Oke, siap. Oke, terima kasih Supron. Ustaz. Nam, Abu Afwan. Selanjutnya, eh Assalamualaikum Ustaz, boleh nggak langsung? boleh, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Untuk pengantaran nanti, orang tua boleh bantu masuk ke kamarnya, bantu merapikan atau memang sepenuhnya diserahkan ke anak dan pihak sekolah. Terima kasih. Baik, Abu, terkait pengantaran nanti di hari Selasa. Jadi, Ananda di hari itu eh, yang nanti akan langsung bertanggung jawab dengan barang-barangnya. Jadi nanti insya Allah akan ada dipandu oleh musyrif-musyrifnya, Bu. Jadi para musyrif insya Allah akan standby, akan membantu dan membimbing Ananda sampai ke kamar, sampai penataan barang semuanya sampai di kamar. Jadi orang tua tidak mengikuti proses ini Abu Numu. Insya Allah nanti Ananda bisa mulai untuk berlatih, untuk bertanggung jawab, mengantarkan barang ke kamarnya masing-masing. Seperti itu Abu. Tambahan lagi Ustadz, saya mau tanya, Tafadhol. untuk yang boarding, nanti kan anak-anak tuh bawa koper di baju-baju di koper Ustadz. Apa nanti kopernya dikembalikan lagi ke kami, jadi kami harus nunggu dulu atau gimana, Ustadz? Baik, Umu. Terkait koper, itu dibawa pulang, Umu. Baik, jadi kami Nah, menunggu dulu ya Ustadz sampai ya. di drop di kamar, kemudian dikembalikan ke kami ya. Nah, nah, Ya, baik Ustadz. Oh ya, satu lagi Ustadz, untuk yang snack, yang boarding itu kan kayaknya nggak dapat ya Ustadz ya. nah, Jadi anak-anak diperbolehkan bawa apa bekal snack ya untuk nanti MPLS. boleh. Untuk yang boarding, insya Allah boleh. Untuk yang boarding itu kantin, insya Allah sudah mulai buka, Umu, insya Allah ya. Oh Kalau yang gitu. full day kan nanti bisa dikirimkan dari rumah, tapi untuk boarding, insya Allah kantin sudah buka, Umu, insya Allah. Jadi bisa dibekalkan uang juga ya Ustadz Ya, ya. ha. Baik, Untuk saya pembekalan, ya, untuk pembekalan uang tentunya sesuai dengan prosedur yang disampaikan pihak boarding ya, Umu ya. baik baik. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu, Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya. Namun, Eh, Ustadz terkait dengan mapping kelas tadi, itu kan untuk pembagian kelas sekarang kan sudah ada ya. Ada nah, 71, 72, 73 dan seterusnya. Itu berarti ini hanya untuk MPLS aja ya. Nanti untuk kelas yang fix nunggu mapping kelas itu ya. nah, Mumu, untuk pembagian kelas 7172 itu hanya untuk pelaksanaan MPLS saja. Seperti itu. Dan adapun kelas pastinya nanti anak-anak berada di kelas berapa, itu nanti akan diinfokan setelahnya, insya Allah. Nah, Sukron. Nah, Afwan. Izin bertanya Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ustaz, kami tadi ada sedikit gangguan teknis, mungkin agak sedikit terputus-putus sih Ustaz. Nah, Mohon maaf bila ini pertanyaan agak diulang-ulang Ustaz. nah, Saya cuma pastikan apakah Ananda yang boarding ini mulai masuknya hari Selasa tanggal 15 Juli Ustaz. mm-mm. Baik, 15 Juli dan itu langsung memakai seragam coklat seragam
Seragamnya Ustaz. Mm-mm. Baik, Abu. Seragam, Baik, seragamnya Afwan. juga itu Ustaz. Mm-mm. Terus Untuk kedatangan, ya, masih ada lagi ya ya. 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 Mm-mm. Baik gimana Ustaz? Eh, ada lagi, Bu, yang ditanyakan? Terus ketika tanggal 15 itu tuh Ananda yang boarding ini langsung menginap dan pertanyaan berikutnya, ketika MPLS itu tuh Ananda boarding itu tuh konsumsinya sudah dapat dari sekolah atau anak Ananda ini belanja di kantin atau seperti apa? Terima kasih Ustaz. Baik, Abu. Syukur. Eh, kedatangan boarding insya Allah tanggal 15. Tanggal 15, hari Selasa, itu kedatangan awal boarding. Ananda sudah membawa seluruh perlengkapannya untuk menginap di boarding, karena setelah ketika pengantaran di tanggal 15 itu, Ananda tidak pulang lagi. Ananda sudah mulai menginap di boarding. Seragam apa yang digunakan? Bebas. Tidak ada seragam yang digunakan di hari Selasa itu, baru mulai menggunakan seragam di hari Rabu, insya Allah. Nah, untuk konsumsi, Ananda sudah mendapatkan konsumsi dari makan siang, makan pagi, makan malam, itu insya Allah sudah mendapatkan eh, dari boarding, insya Allah. Adapun snack seperti itu mungkin untuk snack misalnya jajan ketika istirahat, itu insya Allah di kantin nantinya. Nanti insya Allah akan diinfokan di grup ya, Bu, tentang kantinnya itu, tapi insya Allah buka, sudah buka. Eh, terakhir tadi apa pertanyaannya, Bu? Ya mengenai konsumsi mungkin tak sedikit tambahan Ustaz. Mm-mm. Mengenai buku yang dibawa dua buah buku itu tentang ensiklopedia itu ada contoh-contohnya atau seperti apa atau kami bebas membawanya? Bebas, Abu, bebas. Yang penting bukunya sesuai ensiklopedia tersebut. Jadi kembali kepada orang tua untuk membawanya. Baik, terima kasih Baik. Ustaz. Ya, izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti Ustadz misalnya kegiatan belajar dan mengajar tanggal 18 itu udah dimulai, apakah apakah per kelas itu mempunyai grup WhatsApp masing-masing untuk orang tuanya Ustadz, biar kita tahu kegiatan Ananda sehari-harinya, terus kapan waktu eh, penyengukan atau kepulangan atau penelponan itu kita tahu informasinya itu gimana Ustadz, dari mana kita tahu? Apakah kita mempunyai grup WhatsApp sendiri? Sementara sekarang kan masih grup WhatsApp besar gitu Ustadz. Jazakillah khair Ustadz. Namumu wa iyak terkait grup, insya Allah akan ada grup di sini nanti. Kalau di sekolah itu ada eh, beberapa grup nanti umum untuk mendukung proses pembelajaran. Yang pertama adalah grup kelas. Grup kelas, yang mana grup kelas ini koordinasi antara wali kelas dengan siswa. Nah, insya Allah itu akan nanti dibuatkan setelah mapping kelas, insya Allah. Di situ di grup tersebut ada wali kelas, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, dan ada direktur pendidikan. Selanjutnya ada juga grup yang kedua itu yang berkaitan dengan proses pembelajaran Al-Quran. Yang mana di situ nanti akan diinfokan proses pembelajaran Al-Quran untuk seluruh penjurusan yang dipilih. Mau ME, mau DI, AE, semuanya insya Allah akan mendapatkan grup Al-Quran ini. Jadi insya Allah umum terkait grup, insya Allah akan dibuatkan. Akan tapi grupnya itu akan dibuat insya Allah nanti setelah mapping kelas seperti itu. Iya Ustadz. Oh ini satu lagi Ustadz. Oh, apakah Ananda boleh membawa handphone dititipin ke Ustadznya? Apa gimana Ustadz? Baik. Untuk yang boarding. Mm-mm. Untuk handphone itu aturannya tidak dibolehkan umum. Ananda tidak diperbolehkan untuk membawa handphone, dan memang ada aturan-aturan yang insya Allah nanti akan disosialisasikan di pertemuan orang tua. Insya Allah sosialisasi program cabang, insya Allah akan ada nanti aturan-aturan yang disampaikan. Jadi Ananda tidak diperbolehkan untuk membawa HP kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu yang alasan tertentu. Nah, untuk perizinan ini nantinya bisa disampaikan kepada pihak boarding sendiri, bisa disampaikan uzur apa yang bisa disampaikan sehingga Ananda bisa menitipkan HP.
Kalaupun itu nanti misalnya dari uzur itu dilihat, oh ternyata Ananda memang dibolehkan untuk membawa HP, nanti HP tersebut eh, ada regulasi peminjamannya juga melalui dari pihak boardingnya seperti itu. Hmm. Nah, Ustadz, jazakillah khair. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, terkait sama boarding, yang santri boarding itu saya mau tanyakan untuk seragam yang dikasih itu digunakannya di tanggal 18 atau di Senin depan, Ustadz. Soalnya kan seragam yang dijahit ini baru dijahit kemarin, Ustadz. Saya takutnya tidak keburu, Ustadz. Jen. Baik, Abu, untuk seragam itu sudah mulai digunakan di hari Rabu ya, Bu. Dimulai MPLS, ketika MPLS itu sudah Ya. mulai menggunakan seragam sesuai dengan, insya Allah nanti di surat dan di slide yang akan dikirimkan nanti itu ada penjelasan terkait seragam yang digunakan. Ya. Namun jika seragam itu Belum. masih proses penjahitan atau mungkin ada yang belum mendapatkan seragam yang sudah dikirim akan tapi belum sampai, itu Ya. mungkin bisa menggunakan seragam yang mirip. Misalnya di hari Rabu itu adalah pramuka yang berwarna coklat seperti itu, dan mungkin menggunakan seragam yang mirip. Jika memang tidak ada, disesuaikan aja, Abu. Yang selama pakaian yang digunakan adalah pakaian yang sopan. Misalnya tidak menggunakan kaos Ya. atau celana yang berada di bawah mata kaki seperti itu. Jadi mungkin bisa disesuaikan saja jika memang belum memiliki seragam. Seperti itu, Abu. Siap, Ustaz. Makasih, Ustaz. Nah, afwan. Assalamualaikum Ustaz. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, izin Ustaz, mohon bertanya. Yang pertama, apakah untuk yang calon santri boarding nanti ada penjelasan khusus ya Ustaz? Ada insya Allah. Ada rencana kalau boleh tahu jadwalnya Ustaz? Jadwal pastinya Ana belum bisa sampaikan, tapi kemungkinan pekan depan setelah rapat akbar. Oke, baik. Yang kedua Ustadz, izin untuk ini materi rekaman recording dari agenda hari ini apakah bisa di-share di WA Group ya nanti Ustadz? Insya Allah, Bu. Insya Allah bisa. Oke, baik. Jazakallah Ustadz. Nama iya. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Abu. Ustadz, tadi sebelumnya kalau anak-anak nanti yang boarding itu ada tempat jajan ya Ustadz ya. Saya nggak begitu ngikutin, kayaknya udah pernah diinformasikan, tapi saya boleh nanya informasi lagi untuk berapa jajan yang bisa kita kasih untuk anak. Kemudian ngasihnya tuh nanti ke siapa ya? Ke anaknya langsung atau kita titipkan atau sistemnya modelnya gimana? Ada model kartu kah seperti Imani atau cash atau seperti mana ya Ustadz ya? Terima kasih Ustadz. Terkait uang jajan, untuk kantin insya Allah ada, Bu. Di sini ada kantin. Itu kantinnya itu dibuka di setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, hari Kamis Ananda puasa. Jika program puasa berjalan di boarding, maka kantin tutup. Dan hari Jumat juga buka. Insya Allah ada kantin. Dan untuk uang jajannya, itu dititipkan di kemusrifan seperti itu, dititipkan ke musrifan. Jadi nanti Ananda bisa meminta kepada musrif jika ingin jajan atau seperti atau apapun itu. Untuk penyerahannya Abu bisa langsung ke musrif dan juga bisa mm, menghubungi musrifnya nanti atau menitipkan ke anak, tapi baiknya mungkin bisa langsung menghubungi musrifnya seperti itu. Assalamualaikum Ustadz. Kalau jumlahnya tadi Ustadz belum diselesaikan. Kalau jumlahnya berapa Ustadz yang bisa diberikan ya? Untuk jumlahnya disesuaikan aja, Bu. Belum ada atau mungkin Anda pastikan lagi nanti di grup ya, Bu, terkait berapa jumlah pasnya ke Yang dari boleh ya, insya Allah. Oke, thank you Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan Pak Yordan, Abu dari Al-Kautsar. Nah, Abu. Saya sudah baca untuk pembagian kamar ini ya, untuk nomor halakohnya di ruangan 2 ini nanti apakah anak-anak yang satu kamar ini itu akan jadi satu kelas? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, di situ sudah ada saya baca juga untuk informasi musyrif dan nomor WA-nya. Jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu yang urgent, apakah
kita bisa koordinasi dengan musrif terkait gitu ya lewat nomor WA yang sudah diinfo gitu ya. Terus terkait dengan uang jajan, setahu saya mungkin ini informasinya bisa dijadikan acuan orang tua murid yang lain. Kalau nggak salah ya Ustadz ya, itu maksimumnya yang boleh dipegang anak 50.000. Apabila lebih dititipkan ke musrif ya. Seperti itu Ustadz. Syukron. Baik, terkait pembagian kamar boarding yang sudah di-share di grup, itu Ananda yang satu kamar nantinya ketika pembelajaran di kelas, itu belum ada yang satu kelas, ada yang tidak ambil. Jadi tidak menjadi patokan ketika boardingnya satu kamar, kelasnya satu kamar. Tidak seperti itu, Abu. Nanti karena eh, ada beda-beda ya pembahasan teknis di lapangan lah. Ada yang pemilihan penjurusannya beda dan semacamnya seperti itu. Itu yang berkaitan dengan pemilihan kamar apa pembagian kamar dan untuk eh, jumlah itu seperti yang Anda sampaikan tadi, insya Allah akan kami sampaikan lagi di grup, insya Allah terkait berapa nominal angka yang boleh dibawa oleh Anda, itu insya Allah akan diinfokan lagi. Untuk yang kedua tadi apa Bu? Terlewat? Itu aja. Saya Oke. kira itu aja. Cukup. Nah, Syukron. nah, Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya Ustaz, terkait yang name tag tadi, apakah boleh selain yang ditempel di saku atau di dada itu, apakah boleh yang menggunakan tali atau yang dikalungkan itu? Itu aja mungkin Ustaz. Terima kasih. Kita insya Allah yang seragam ya Bu, yang tidak menggunakan tali. Diseragamkan, jadi yang dikaitkan di ini, di apa, di kantong seperti itu. Em, Baik Abu dan Umu, ini mungkin ada beberapa pertanyaan juga terkait kantin, apakah kantin itu khusus boarding atau tidak? Kantin untuk semua, untuk full day dengan boarding, dan insya Allah juga ada ATM, kita ada ATM BSI di sekolah. Terus baik. Insya Allah untuk pertanyaan mungkin tiga lagi ya. Assalamualaikum Ustadz. Tiga lagi insya Allah. Nah, Fadol. Ustadz mau tanya, untuk baju olahraga dan buku anak-anak itu dibaginya kapan ya Ustadz? Terus yang kedua, untuk program, saya lihat ada program overseas itu anak SMP kan boleh ikut. Tapi saya lihat untuk DP-nya itu sudah lewat waktu tanggal 30 Juni Ustadz. Apakah masih boleh diikut sertakan anak kami apabila mau ikut program overseas itu? Terima kasih Ustadz. Baik, untuk yang pertama tadi apa, Afwan? Baju olahraga Oke, baju sama olahraga buku buku ya. cetaknya Ustadz. Untuk baju dan olahraga dan buku cetak itu insya Allah di hari pekan depan. Pekan Oh, baik depan, Ustadz. itu nanti akan ada pengambilan buku dan baju olahraga. Nah, untuk overseas, Anda belum bisa jawab sekarang. Mungkin nanti akan Anda tanyakan kepada bagian overseas. Mungkin Umu bisa bantu WA ke WA PPDB, sehingga nanti dari situ kami bisa membalas pertanyaan ini, Umu. Ya, terima kasih Ustadz. Nah, dua lagi. Izin, Assalamualaikum Ustaz. izin Ustadz. Nah, Iya, maaf Ustadz, mungkin tadi saya terlewat untuk yang misalnya yang di kelas 10 untuk yang Al-Quran itu kan yang boarding hanya ada 4 orang. Sementara di asrama kan muatannya untuk 12 orang. Jadi tadi anaknya apakah yang kelas Marques misalnya digabung dengan boarding SMA lain, kelas lain atau bagaimana Ustadz? ini di kelasnya, Om ya, di pembelajaran apakah digabung dengan full day seperti Yang itu? ini bukan yang di apa kamar menginapnya Ustadz di Heeh. asramanya. Saya kan lihat yang di kelas itu kelas yang boarding untuk yang Marques misalnya hanya ada 4 orang. Sementara kalau di kamar kan saya pernah kunjungan itu satu kamar itu untuk 12 orang lebih kurang. Nah nanti misalkan jumlah boarding Al-Quran itu dalam satu kamar tuh hanya ada 4 orang, apakah sisa lainnya akan digabung dengan kelas non Al-Quran atau bagaimana Ustadz? Nah, Mumu akan digabung dengan penjurusan yang lain. Oh Mm-mm. begitu. Nah, Oke. Izin Makasih Ustadz. Ustadz. nama Bu.
Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Anto dari Ananda kelas 7. Izin bertanya Ustadz. Pertama, tadi kan udah dijelaskan apa kriteria rambut yang harus dipenuhi ya. Nah, Ada samping kiri kurang lebih 1,5 sentimeter. Nah, ini jika Ananda sebelum pengumuman ini ternyata udah potong rambut gitu, lebih tipis dari itu bagaimana? Kan tadi ada apa dibina. Kalau pembinanya dalam bentuk apa gitu kan? Ini baru diinfo ya. Ternyata Ananda udah potong rambut tipis gitu untuk bagian samping gitu. Pertama, yang kedua tanggal 15 ini kegiatannya kan serah terima siswa. Itu apakah ada kegiatan lain atau hanya cuman serah terima aja? Kemudian kan ada jamnya dari jam 8 sampai jam 12. Kebetulan di saya ada adiknya yang masuk bareng TK, adiknya masuknya tanggal 15 juga. Itu perlu pendampingan. Apakah nanti Ananda yang di Aulidan boleh siangan atau lewat sedikit sehingga bisa ini apa? Kita dampingi adiknya dulu baru kita serahkan Ananda yang Aulidan pada siangnya gitu. Mohon penjelasan Ustaz. Ananda full day apa boarding, Abu? Boarding. Baik, untuk rambut, jika memang sudah tipis, pertanyaannya di atasnya masih tebal nggak, Bu? Di atasnya ini apa? Udah tipis juga maksudnya uh, lebih panjang dari samping juga gitu. Yang penting asalkan bagian atasnya itu tidak tebal dan terlihat tebal gitu. Jadi terlihat seperti kozak seperti itu. Jadi jika memang di atasnya tebal bisa dipendekkan bagian atasnya. Namun jika sudah pendek juga mungkin ada perbedaan sedikit saja itu insya Allah tidak mengapa. Terkait pembinaan apa yang akan diberikan pembinaan ini adalah terkait pembinaan di sini tentunya bukan pembinaan hukuman seperti itu, akan tapi lebih ke pemahaman bahwa aturan-aturan yang sudah ada di sekolah serta mengapa sekolah menerapkan aturan tersebut. Nah, alasan tersebut insya Allah akan disampaikan dasarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, untuk tanggal 15 itu kedatangan boarding, Abu. Ya itu Seperti itu. cuman pengantaran aja ya serah Ya, terima ya. hanya pengantaran saja, sudah terima. Setelah Nana meletakkan barang-barang di kamar, mungkin ada yang ingin dibawa pulang, bisa dibawa pulang oleh orang tua. Baru mulai nanti kegiatannya malamnya, Abu, insya Allah. Itu boleh lewat di atas jam 12. Soalnya kan saya mau mendampingin adiknya dulu nih, TK baru masuk gitu. Boleh, Abu, insya Allah. Jika memang tidak bisa diantar sebelum itu, maka insya Allah boleh. Siap. Terima Nanti kasih tinggal Ustaz. disampaikan aja, Bu, ketika sampai ada hal yang dikerjakan sebelumnya. Oke. Mungkin satu Siap. pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustadz, ini Ah. mungkin usulan aja Ustadz. Nah, Iya Ustadz. nah. Suatu ketika saya pernah ngelihat untuk survei kamar anak-anak di sana pas ada kegiatan juga di AW3. Mungkin usulan saya terkait untuk kebersihan dari kamar anak-anak. Karena kan kita lihat anak-anak ini kan gabung semua nih ya dalam satu kamar. Saya melihat masih kurangnya kebersihan terkait dengan kerapihan, kedisiplinan anak-anak. Usul saya mungkin dalam setiap hari biar anak-anak juga makin baik ke depannya. Ada semacam bimbingan. Dan yang kedua juga mungkin musyrifnya bisa lebih disiplin untuk membina anak-anak kita ini menjaga kebersihan di kamarnya masing-masing ya. Tujuannya sih biar anak-anak kan ini setiap hari dalam belajar kondisinya prima sama sehat. Demikian Ustadz. Syukran jazakallahu khair. Nah, Abu, jazakallah khair atas usulannya. Insya Allah ini usulan yang sangat membangun. Insya Allah kami ada program-program itu juga, Abu. Insya Allah program di mana kami meminta anak-anak untuk menjaga kebersihan itu Insya Allah program ada. Begitu juga dengan muslim-muslimnya, tapi Insya Allah akan kami kuatkan kembali. Insya Allah. Syukran mungkin kita cukupkan. Bisa satu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Satu. Oke, baik. Satu ya, Mu ya. Iya, Nah, mohon ya. Ini Ustadz sehubungan dengan memang kan peraturan dari sekolah kan tidak boleh membawa handphone ya Ustadz ya. nah, Nah kebetulan untuk ananda saya itu dia ikutnya yang full day. nah. Nah dan itu ada kebutuhan untuk Gojeknya Ustadz. Itu Mm. kira-kira gimana ya Ustadz ya? Untuk Dan kebutuhan apakah untuk MPLS juga tidak diperbolehkan untuk membawa handphone ketika MPLS nanti Ustadz? Gojek untuk antar jemput atau makanan umum? Umum sih, pakai pakai umum pesan sendiri dia. Eh, Mungkin bisa dipesankan dari orang tua gimana umum untuk makanan atau Gojeknya? Oh Jadi gitu. nanti, jadi nanti untuk ininya bisa menghubungi guru pendampingnya terkait konfirmasi Gojek yang akan disampaikan di apa, yang dipesan nomor platnya apa gitu. Oh gitu. Ah, Berarti ah. memang tidak diizinkan sama sekali untuk membawa handphone ya Ustadz ya. Enam, umum. Oke, Baik. siap kalau gitu. Assalamualaikum Ya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini satu lagi Ustadz. Ini kan sepatu sekolah nih ada warna hitam, sepatu olahraga, ada satu sepatu sekolah, sepatu olahraga. Itu sepatu sekolah itu pantofel atau sepatu apa ya? Tidak pantofelmu, tidak Oh, pantofel. jadi maksudnya apa nih sepatu sepatu tidak pantofel berarti sepatu olahraga juga masuk kategorinya. Yang berwarna hitam. Oh, berarti sepatu olahraga boleh berwarna hitam, satu lagi Ya, sepatu warna bebas begitu ya ya, Ustadz ya. seperti itu. Ya. Terus kalau untuk anak boarding, snacknya nanti pada saat MPLS, apakah dia bisa beli di kantin atau bagaimana ya? Di kantin umum Untuk insya yang Allah anak bisa. boarding. Oh, dari kantin ya, berarti Ya. aman ya Ustadz ya. Kalau untuk yang boarding ya. Nah, Ah, baik, baik. jazakillah ya Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Abu dan Umu, mungkin terkait pertanyaan-pertanyaan kita cukupkan sesinya. Jika ada pertanyaan lanjutan, Abu dan Umu, insya Allah bisa ditanyakan, insya Allah di WhatsApp grup, insya Allah. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin masih banyak pertanyaan yang ingin diajukan, tapi kami harap kami mohon pengalamannya bisa ditanyakan nanti di grup WhatsApp, insya Allah. Baik, waktu dan tempat kami kembalikan kepada MC. Baik, Alhamdulillah kegiatan sosialisasi MPLS pada pagi hari ini telah selesai dengan sama-sama kita menyimak ya dari para pemateri baik terkait kegiatan MPLS maupun placement test ya. Insya Allah untuk sesi tanya jawab sudah disampaikan tadi, sudah dijawab. Insya Allah semoga bisa menjawab, bisa terjawab dengan baik dan dipahami ya Abu dan Umu. Marilah kita akhiri untuk pertemuan kegiatan MPLS, kegiatan sosialisasi MPLS pada pagi hari ini. Sebelumnya eh, kami dari panitia kegiatan MPLS mengucapkan syukron wa jazakallah khairan kepada Abu dan Umu dan Ananda Soleh mungkin yang berada di dampingnya telah mengikuti kegiatan MPLS atau sosialisasi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kegiatan MPLS nantinya akan berlangsung dengan lancar
dan juga mendapatkan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita akhiri kegiatan sosialisasi MPLS pada hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan sama-sama doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah,